Ya, sahabat-sahabat, kita mulai boleh ya? Yuk. Mau reaction Bang Zuma? Iya, Tak kira tadi apa bentar Bang. kita sebentar aja, nggak usah terlalu lama. Iya siap. Saya boleh mulai? Monggo Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat, di mana saja berada, puji syukur kita senantiasa ucapkan dalam lisan dan juga kita aplikasikan dalam perbuatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu beribadah tunduk hanya kepada Allah serta memperbanyak salawat pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud pengakuan iman bahwa kita mengikuti apa yang kemudian menjadi ajaran beliau di dalam menapaki perjalanan anak manusia, membimbing anak manusia kepada jalan yang benar. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa kita pada pagi hari ini tidak seperti biasanya. Ya, teman-teman dari tim ZZZ dan channel-channel yang berafiliasi dengan ZZZ dan juga teman-teman netizen yang senantiasa menjadi penikmat daripada materi-materi dialog lintas agama. Pagi ini saya kembali hadir di tengah-tengah saudara-saudara sekalian. Tujuannya adalah mengajak pendeta MYM untuk kembali naik ke atas ring, ya, kembali mempertaruhkan iman dan kepercayaannya untuk diadu dengan ajaran di luar daripada ajaran Islam, ajaran Kristen. Ya, jangan hanya bisa Pak Pendeta MYM keluar-keluar di kandang sendiri, ya, memaki-maki sendiri, mengambil kesimpulan sendiri, tanpa mau mengadu data yang Anda punya, iman yang Anda punya. Ya, mungkin sahabat-sahabat, kita tonton video beliau sebentar saja ya, karena ini hanya sifatnya menjawab daripada tuduhan-tuduhan beliau, sekaligus menantang beliau untuk membahas tema ini agar disaksikan oleh khalayak banyak. Siapakah sebenarnya yang pendusta? Siapakah sebenarnya yang berbohong di sini? Siapa yang sebenarnya yang tidak paham Bible? Saya atau pendeta MYM Muriwali? Silakan saudara admin diputar videonya. Ya, selamat malam saudara. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta MYM, dan malam hari ini saya akan membahas Zuma yang sering asal bicara, ya. Seolah-olah dia memahami kekristenan, ternyata dia tidak tahu apa-apa tentang kekristenan, tapi kemudian dari ketidaktahuannya, dari ignorance-nya itu, dia mulai melancarkan kritikan-kritikan, ya, serangan-serangan terhadap kekristenan, dan ini bagi saya satu kekonyolan yang luar biasa. Nah, tadi siang saya mendengarkan tanggapan Luis Prasetyo terhadap omong kosong daripada Zuma, ya, di mana Zuma berkata orang Kristen tidak percaya Yesus adalah manusia, mereka percaya Yesus adalah Allah, katanya gitu saudara, ya. Jadi ini adalah satu kebohongan yang luar biasa bohongnya, ya, dari seorang yang bernama Zuma, yang kalau berdebat itu suaranya saja yang sangat keras sekali, tapi
isinya itu kosong, melompong, ya nggak ada apa-apanya ya. Ya baik, saya akan mencoba untuk memberi penjelasan mengenai kepercayaan Kristen mengenai Yesus ya. Betulkah orang Kristen itu tidak percaya Yesus adalah manusia, atau justru Zuma yang omong kosong di sini ya, saudara ya? Mungkin saya memperdengarkan sedikit itu video daripada Luis Prasetyo yang memberikan tanggapan terhadap Zuma, tapi bukan tanggapan Luis Prasetyo, kan saudara. Kita mendengarkan omong kosong daripada Zuma terlebih dahulu ya. Ya mungkin setelah ini saya terima 1-2 orang saja saudara, karena saya harus istirahat ya, ada banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Jadi mungkin 1-2 orang saja ya saya terima setelah saya memberi penjelasan nanti. Mari kita dengarkan dulu pernyataan Zuma dari video yang maksud saya yang saya ambil dari video Luis Prasetyo, dan saya hanya akan memperdengarkan suaranya saja ya. Ya baik saudara, jelas ya. Sebetulnya biar nggak kepanjangan. Pernyataan itu Ya, oke. menurut Sampai Zuma. sini aja dulu. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pendeta MYM ini tanpa beban, tanpa merasa bersalah, tanpa merasa berdosa, dan tanpa merasa sebagai pencuri, maling yang tidak tahu malu, selalu saja menuduh saya sebagai orang yang selalu menyerang-nyerang agama Kristen. Di awal pertemuan kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Pendeta, yang menyerang Islam itu Anda. Ya, yang menyerang Islam itu Anda. Kitab Anda yang buku Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Anda kasih label Alkitab. Kalau pingin kali bahasa Arab ya sebut aja kitab, gitu ya kan? Kalau pingin kali atau kitabun dan seterusnya. Karena tambahan alif lam itu hanya merujuk kepada hak paten milik Islam. Tidak ada di luar Islam yang bisa menggunakan itu, alif lam itu. Ya. Jadi Anda yang menyerang kami. Penyebutan Al-Quran dengan nama Alkitab, Anda ambil, Anda sandingkan kepada buku Anda, itu sudah nyerang akidah kami. Karena ketika saya tanya, wahyu pertama yang diterima oleh Yesus, yang ada di dalam kitab Anda itu yang mana? Anda tidak bisa tunjukkan. Berarti kitab Anda bukan wahyu. Yang bukan wahyu itu kemudian Anda sebut dengan sebutan Alkitab. Nyerang kami. Belum lagi sebutan Allah, dan seterusnya. Nah, jadi pendeta MYM, tolong jangan selalu mengatakan saya nyerang-nyerang Kristen. Apa yang saya lakukan saat ini adalah bertahan terhadap serangan-serangan Kristen ya, di dalam menghujat dan juga menghujan apa yang kemudian kami imani, akidah Islam yang kami imani. Anda yang nyerang kami, coba lihat terjemahan Al-Quran. Mana ada sebutan Yesus di dalam? Itu baru terjemah, belum original teksnya. Lah kitab Anda sudah terjemahan, nama Allah di dalam bertaburan. Itu satu poin yang Pak Pendeta harus pahami. Kemudian, ya, ketika pendeta mengatakan saya tidak paham Bible, lalu saya nyerang-nyerang. Anda yang tidak paham Bible, saya bilang, kalian orang Kristen itu mendapatkan khotbah-khotbah itu, ya, misinya tidak sama seperti saya. Misi saya menyampaikan apa yang ada di dalam kitab Anda, bukan karena perpuluhan. Jadi saya tidak punya muatan apapun di dalamnya, selain daripada menangkis, membantah apa yang kemudian kalian tuduhkan terhadap kami umat Islam. Pahami itu. Dan yang terpenting adalah misi kalian yang senantiasa ya, merongrong akidah Islam awam agar mereka bisa menjadi Kristen, menjadi pengikut kalian. Itu yang perlu saudara-saudara pahami, khususnya pendeta MYM. Anda orang berpendidikan, tapi mulut Anda itu ya tak ubahnya seperti orang yang ada di pinggiran jalan yang tak tahu apa-apa. Nah, sekarang ketika Anda menuduh saya tidak tahu Bible, dari sisi apa Anda punya pengetahuan yang saya tidak punya terhadap Bible Anda? Coba kita ukur. Apa yang Anda punya
yang saya tidak punya. Anda bisa bahasa Yunani? Mari kita buktikan. Meskipun saya baru satu kata per kata, mari kita dialog. Anda bisa Ibrani, ayo kita adu. Kalau itu yang merupakan kelebihan Pak MYM. Kalau ada kelebihan lain silakan, mari kita adu. Jangan cuma koar-koar, Pak. Koar-koar. Dari judulnya saja Bapak sudah menghujat saya. Katanya ajaran kasih. Harusnya kalau fakta sebagai pemimpin agama, kalau agama Anda ajaran kasih, judul-judul channel Anda itu tidak akan pernah seperti itu, Bapak. Anda akan menunjukkan wujud kasih itu dari hal-hal yang terkecil. Tapi ini Bapak dendam kesumat ke saya. Sejak Bapak saya bal-balin, Bapak nggak bisa mempertanggungjawabkan kebenaran iman Anda di atas ring. 2 kali kita ketemu, Anda hanya seperti anak kecil di hadapan saya. Ternyata pemahaman keilmuan kekristenan Anda itu nol. Tak ada sama sekali. Ya mungkin Anda hebat menolok. Tapi di hadapan saya, Anda hanya ubahnya sebagai apa? Anak SD. Anak SD juga malu kalau dipersamakan dengan Anda. Anak SD juga nggak mau. Mereka anak SD masih merasa lebih tinggi levelnya daripada Anda. Marah mereka sama saya kalau saya setarakan Anda dengan anak SD. Anda harusnya malu itu Pak MYM. Seorang yang mengaku dokter, ditanya tentang Bible nangis. Anda sendiri yang mengatakan, 1 jam pertama saya bertanya, semua bertahan. 1 jam kedua semua bertanya, saya bertahan. Faktanya, jam kedua giliran saya bertanya, Bapak yang lebih banyak bertanya ke saya. Kenapa? Karena Anda tidak punya benteng untuk meluruskan akidah Anda yang diserang. Ketika saya tanya, apa bukti bahwa Yesus menorehkan sebuah catatan-catatan di dalam kitab Anda? Yesus mengatakan menurut pengarang Yohanes. Apa yang dikatakan oleh pengarang Yohanes? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Wahyu yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Anda dokter, harusnya Anda punya keilmuan lebih daripada jemaat biasa. Kutanya, tunjukkan wahyu pertama yang diterima oleh Yesus di dalam kitab kalian itu tertulis di mana? Apa yang Anda lakukan saat itu? Memalukan, menyedihkan. Wow. Sekarang Anda petantang-petenteng, sok bahas-bahas saya. Kalau Anda punya keilmuan, saya tantang Anda bersama Esra Soru, Anda berdua saya sendiri. Gimana? Mau nggak? Anda berdua saya sendiri. Dengan Esra Soru. Ini tantangan terbuka buat Anda. Kalau Anda punya malu, jawab tantangan saya. Kita adu. Kita adu argumen, kita adu data. Kita adu iman. Manakah iman yang bersandar terhadap akal sehat itu? Oke, Pak MYM? Kiranya Anda mendengarkan ini. Saya tantang Anda untuk kembali naik ke ring, meskipun sudah benjol-benjol 2 kali pertemuan, ya, meskipun sudah bengkak-bengkak wajah Anda, otak Anda sudah bisulan kubuat, tapi karena mulut Anda besar, kembali saya tantang Anda. Siapkan oksigen, Anda naik ring, berdua dengan Esra Soru, saya tantang Anda berdua, saya sendiri. Kenapa harus berdua? Ya ini yang saya mau. Supaya jemaat-jemaat yang tidak ngerti tentang apa-apa akan kekristenan tahu apa yang kalian jajakan, apa yang kalian jual selama ini. Ya, itu buat Pak MYM. Saya Zulkifli Amabas. Saya hanya penginjil jalanan, Pak. Saya tidak pernah belajar sekolah teologi seperti Bapak. Tapi alhamdulillah, Bapak bayar mahal-mahal sekolah teologi. Karena menginginkan sesuatu dari itu. Tapi saya tidak butuh itu Bapak. Saya hanya butuh Bapak berdialog mencerahkan anak bangsa. Mari kita adu keilmuan. Ya, itu yang pertama. Ketika saudara mengatakan saya bodoh, ketika saudara mengatakan saya tidak ngerti apa-apa, mari kita buktikan. Videonya coba dilanjut. Dia dengar dari seorang pendeta yang katanya Yesus bukan anak Adam, begitu ya. Dan Yesus itu anak Allah, bukan anak Adam. Ya, lalu Suma kemudian mengutip kitab Injil ya. Dia mengatakan banyak kali Yesus menyebut dirinya anak manusia. Ya,
Tapi orang Kristen ini mengatakan Yesus itu anak Allah, bukan anak Adam, bukan anak manusia, begitu ya. Nah, ini jelas satu kebohongan ya. Satu kebohongan yang luar biasa. Kebohongan yang pertama dari Suma, dia mengutip itu kitab Injil di mana Yesus sering berulang-ulang mengatakan dirinya anak manusia. Mengapa Suma juga tidak mengutip di mana kitab Injil berulang-ulang juga mengatakan Yesus anak Allah? Ya. Yesus adalah anak. Stop. Oke. Nah, Pak Pendeta MYM, inilah tantangan saya kepada Anda. Saya minta kepada Anda tunjukkan satu ayat di mana Yesus mengatakan dirinya sebagai anak Allah. Saya tantang Anda. Jangan Anda pikir saya tidak belajar. Ya. Anda mengatakan saya ini orang yang tidak ngerti. Saya ini Anda katakan orang yang bodoh. Suka nyerang-nyerang agama Anda. Mari naik ke ring kembali. Kalau kaki Anda masih lumpuh, masih patah-patah akibat pertemuan kita kemarin, saya belikan tongkat. Saya belikan kursi roda untuk Anda bisa duduk. Berarti, saya katakan Yesus menerangkan dirinya sebagai anak manusia. Apakah itu salah? Tidak. Dan saya juga mengatakan waktu itu bahwa adapun pernyataan Yesus anak Allah, ya, anak Allah. Ini anak Allah ini bukan anak Allah ya, tapi anak Allah. Di mana dalam bahasa Ibrani, kalau kita berbicara mengenai Ibrani, sebutan Allah itu, wah, itu kacau nantinya. Karena anak Allah dalam perspektif bahasa Ibrani itu terdiri dari huruf Alef, Lamet, He. Apa artinya? Sumpah serapah. Berarti Yesus anak Allah, Yesus anak sumpah serapah. Karena nggak mungkin itu bahasa Arab, nggak mungkin. Kalau Allah dalam perspektif bahasa Indonesia, ya Allah. Tapi kalau Allah yang Anda bawa, berarti Anda sudah menyerang akidah saya. Paham di situ. Tapi kalau Anda kembali kepada bahasa Ibrani, berarti Anda Alef, Lamet, He, itu Anda harus nobatkan terhadap Yesus. Yesus adalah anak Allah, dalam arti kata Alef, Lamet, He, Yesus adalah anak sumpah serapah. Itu kalau Anda mau. Tapi kalau Anda mengatakan, oh tidak, itu Alif, Lam, Lam, Ha, berarti Anda menghujat Islam, Anda menyerang Islam. Anda harus tanggung jawab di situ, MYM. Kembali kepada tema. Yesus mengatakan dirinya sebagai anak manusia. Di dalam Bible, ya, karya wartawan Matius, dia menyebut dirinya sebagai anak manusia 30 kali. Berapa kali harus saya sampaikan kepada Anda? Di dalam Markus, menurut wartawan Markus, 14 kali. Wartawan Lukas, 27 kali. 14 kali di dalam wartawan Yohanes. Yesus sendiri dengan mulutnya mengatakan dirinya adalah anak manusia. Nah, kemudian saya kasih contoh. Ketika kemudian di dalam Matius 26, nomor 64 sampai 63 sampai 64. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau bukan? Ini kata imam besar, wahai Yesus, apakah engkau anak Allah, atau bukan? Apakah engkau anak Theos, atau bukan? Saya mending nyebut Theos, karena Theos merujuk kepada dewa, atau Tuhan, daripada anak Allah. Allah itu sumpah serapah. Ya, apakah engkau anak Theos atau bukan? Apa yang dijawab oleh Yesus? Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, nah, engkau telah mengatakan aku anak Theos. Akan tetapi, apa yang dikatakan oleh Yesus? Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Jadi imam besar Yahudi menuduh dia, mengatakan, apakah engkau anak Theos? Apakah engkau anak Allah? Atau bukan? Apa kata Yesus? Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, kamu akan melihat anak manusia. Jadi yang dikatakan oleh Yesus ini, bukan sebagai anak Theos, bukan sebagai anak manusia,
Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Ton hoi on tau antropo. Aku anak manusia. Oke? Paham? Di dalam bahasa Ibrani disebut Yelet Enosi. Anak manusia. Yelet Enosi. Anak manusia. Hai. Kau katakan bahwa Yesus itu anak Allah. Silakan. Tapi Yesus tidak pernah melontarkan dari mulutnya sendiri. Merujuk kepada dirinya. Kalaupun Yesus menyebut Yelet Enosi, itu merujuk kepada orang lain. Merujuk kepada tuduhan orang lain terhadap dirinya. Orang lain berkata, Ani Yelet Enosi. Orang berkata, aku adalah anak Theos. Orang berkata, aku adalah anak Tuhan. Tetapi yang kukatakan kepada mereka, Yelet Enosi, aku anak manusia. Aku bukan Yelet Elohim, Yelet Adonai. Bukan, tapi aku katakan kepada mereka, Yelet Enosi, aku anak manusia. Jadi kalau di dalam kitab Anda, yang diambil dari wartawan Tempo Doloe, yang mengatakan Yesus anak Allah, anak Theos, itu adalah pernyataan penulis kitab Anda terhadap Yesus. Itu adalah tanggapan Yesus terhadap perkataan orang tentang anak Theos, anak Allah. Sampai di mana Anda belajar sebenarnya? Sampai yang kayak begini aja Anda komplain kepada saya. Nggak punya malu kau, MYM. Yang mengatakan Yesus itu anak Allah adalah iblis. Adalah orang Yahudi. Adalah imam. Kenapa saya katakan iblis? Coba Anda lihat dalam kitab Anda. Apa yang terjadi ketika Yesus itu, di dalam kitab Markus ya, diterangkan. Ketika kemudian Yesus datang kepada sebuah wilayah, di mana ada seseorang di sana, orang kerasukan setan. Ya, ada orang kerasukan setan, kemudian melihat Yesus, lalu dia datang bersimpuh di depan Yesus, lalu mengatakan, engkau anak Allah. Ya, kembali ke alif lamet he, engkau anak Allah, engkau anak bla 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 bla. Teruskan aja itu Pak MYM kalau Anda orang belajar. Ya. Jadi orang yang kerasukan setan itulah yang mencontohkan sujud menyembah kepada Yesus, dan itu Anda praktekkan hari ini. Ada orang yang kerasukan setan, teriak-teriak di kuburan-kuburan. Kalau dirantai pun dia akan tetap lepas rantainya. Begitu melihat Yesus, dia langsung sujud. Kenapa dia sujud? Karena pada dirinya ada roh setan. Itu yang ingin dipraktekkan. Matius 4 nomor 1. Bagaimana kemudian dia dicobai oleh iblis. Sampai ke data-data berikutnya dikatakan, jika engkau anak Allah, alif lamet he, alif lamet he, engkau anak Allah, sama dengan sumpah serapa, maka jatuhkan dirimu ke bawah. Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya, jikalau engkau anak Theos. Siapa yang mengatakan di situ? Iblis. Yang mengatakan Yesus anak Allah, siapa? Iblis. Nah, Bang Suma, kamu kan belajar, yes. Selain iblis, ada nggak orang lain yang mengatakan Yesus itu anak Allah? Ada. Yohanes Pembaptis, pengarang Injil, pengarang Bible, Nathanael, kemudian Marta, kemudian juga malaikat menyebut dia sebagai anak Theos. Tapi adakah kemudian Theos itu dalam arti kata Allah pencipta langit dan bumi itu memiliki anak? Kan tidak. Sebutan anak adalah sebutan kekerabatan. Dalam arti kata, kalau dalam Islam itu kekasih Allah. Apakah kekasih Allah berarti Allah punya kekasih? Allah punya pacar dalam arti bahasa kita orang Indonesia? Tidak. Berarti anak Allah atau anak Theos itu maksudnya adalah orang yang saleh, orang yang soleh, orang yang dekat, orang yang akrab, orang yang intim beribadah, menyembah kepada Allah. Itu yang Anda harus paham. Ya, jadi sekali lagi Pak MYM, saya katakan kepada Anda, memang Yesus itu pernah menyebut dirinya sebagai anak Allah. Contoh misalnya,
di dalam Yohanes 3 nomor 16, nomor 17, nomor 18, nomor 36, Yohanes 5 nomor 25, Yohanes 9 nomor 25, Yohanes 10 nomor 36, Yohanes 14 nomor 4 ya. Catat itu MYM, catat kalau saya lagi ngajar kayak begini. Catat supaya kamu levelnya bisa naik sedikit lagi. Kalau saya lagi menerangkan kayak begini, catat supaya ilmu bertambah. Jangan kau giliran ku tanya tentang kitabmu, kau balik nanya ke saya. Habis itu kau keluar-keluar. Yesus memang menerangkan dirinya sebagai anak Theos, sebagai anak Allah. Yohanes 5:25, Yohanes 9:25, Yohanes 10:36, Yohanes 11 nomor 4. Namun yang perlu kau catat, pendeta MYM, catat baik-baik. Dalam data-data itu, dalil-dalil itu, pasal-pasal itu, ada kejanggalan. Kenapa? Kenapa saya katakan ada kejanggalan? Kenapa? Catat. Karena Yesus menggunakan kata dia, bukan kata saya. Yesus tidak pernah mengatakan saya anak Theos, saya anak Allah. Tidak. Dia mengatakan dia anak Allah, dia anak Theos. Dia tidak pernah mendebatkan langsung kepada dirinya. Ya, dalam menyebut tentang anak Tuhan, itu Yesus nyata seolah-olah anak Tuhan itu adalah orang lain, bukan dirinya. Itu yang perlu Anda paham. Nah, konsep tentang anak Tuhan, itu sangat umum dikenal di kalangan penganut Helenisme. Itu yang perlu Anda pahami juga, catat itu. Namun dengan makna yang berbeda, makna kaum Yahudi, bagi penganut Helenisme, anak Tuhan adalah hasil perkawinan antara dewa dengan perawan manusia. Dan itu konsep Kristen. Sementara bagi Yahudi, yang saya terangkan tadi, anak Tuhan berarti manusia yang taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan sangat kasih kepadanya. Jadi kalau Anda mengatakan, kami anak-anak Tuhan, anak-anak hantu mungkin. Mana ada anak-anak Tuhan perintah sunat aja nggak mau? Anak-anak Tuhan apaan? Anak-anak hantu mungkin. Anak-anak Theos, anak-anak Allah mungkin. Anak-anak Allah sama dengan alif lam mim he. Anak-anak sumpah serapa. Catat itu baik-baik supaya kalian bisa paham MYM. Ya. Ini sengaja saya panas-panasi Anda supaya Anda mau naik ring. Jangan kayak bencong cuman di channel sendiri keluar-keluar sebut-sebut nama saya. Kalau punya ilmu aja orang-orang hebatmu Kristen itu. Debat dengan saya. Sederhana kok itu. Supaya jemaat tahu, supaya umat Islam tahu. Islam itu keliru. Ya, supaya jemaatmu tahu Kristen itu keliru. Kan itu. Jangan keluar-keluar kayak bencong. Doktor katanya, doktor. Nenekmu kiper. Dan perlu Anda tahu, catat ini. MYM. Catat sekali lagi saya katakan. Anak Tuhan, terminologinya bukan hanya dinisbahkan kepada Yesus. Adam disebut anak Tuhan. Ngerti? Orang yang dikasihi oleh Tuhan disebut juga anak Tuhan. Orang yang dipimpin roh Tuhan disebut juga anak Tuhan. Jadi banyak anak Tuhan itu. Jadi kalau Yesus dikatakan anak Tuhan, kemudian Anda membantah ketika saya mengatakan Yesus anak Tuhan, apa yang Anda perselisihkan, apa yang Anda permasalahkan di sana? Yesus menyebut dirinya adalah dia anak Tuhan, anak Tuhan, apa anak Theos, anak Allah. Bukan merujuk kepada dirinya semata. Layaknya imam besar, apakah engkau anak Allah? Yesus mengatakan, engkau telah mengatakannya, tetapi anak manusia yang duduk di sebelah kanan Bapa. Anak manusia dia katakan pada dirinya. Itu yang perlu Anda pahami. Oke? MYM, catat itu ya, sebagai materi kamu nanti untuk hadapi saya. Saya tunggu Anda. Kalau bisa malam hari Jumat ini. Lanjut admin. Allah, ya. Allah. Jadi kalau saudara melihat di dalam kitab-kitab Injil, ya, alif lam mim he, sumpah itu serapa. berulang kali disebut Dasar Yesus dodol. adalah anak Allah, saudara. Ya. Anak Allah. Bahkan di dalam apa namanya Apa? Injil Yohanes misalnya, saudara ya. Injil Yohanes 1 ayat 18 misalnya, jelas sekali di sana dikatakan ya. Saya akan membaca, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah. Perhatikan, anak tunggal Allah
yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Anak tunggal Allah ini siapa, saudara? Itu maksudnya logos itu tadi. Dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, tuh coba. Tidak salah yang saya bilang, MYM. Yang mengatakan Yesus itu anak tunggal, anak Theos, anak Allah. Orang lain. Pengarang kitabmu yang mengatakan itu. Tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan. Tapi anak Allah yang tunggal. Coba, siapa perkataan itu? Perkataan Yesus. No. Lihat itu catatan kitabmu. Yang mengatakan itu adalah pengarang Yohanes. Sudah aku bilang kan. Kau jangan macam-macam. Udah aku bilang, kau jangan ikut perang. Jangan karena kau biasa monolog, karena kau dokter ikut perang, matilah kau. Kau sebut-sebut Yohanes pula. Di dalam Yohanes, Yesus mengatakan nenekmu kiper, MYM. Bukan Yesus yang mengatakan itu. Pengarang kitabmu yang nuliskan itu. Tidak ada orang bisa melihat Bapa. Tapi anak yang ada di pangkuannya, anaknya yang tunggal. Itu perkataan siapa? Perkataan Yesus rupanya. Dasar. Jadi MYM tolonglah ya. Kamu belajar lagi. Atau paling tidak, kau jangan keluar-keluar. Kau naik di ring. Naik ke panggung. Jangan yang kau utus kayak Ibu Uti, Rudi Yohanes yang tidak tahu apa-apa tentang Kristen. Maju hadapi kami ini loh. Tapi kalau maju dengan caramu yang 2 kali itu, habis juga jemaatmu nanti. Ya, insya Allah MYM hari Kamis ada lagi yang saya syahadatkan. Dan beliau minta di-live-kan. Sakit gak tuh? Ya sakit lah. Kalau kamu ngajarin agama tidak sesuai dengan fakta di lapangan kok. Jadi yang mengatakan di Yohanes itu dia anak Tuhan, anak Theos, anak Allah. Itu penulis kitabmu, bukan Yesusnya sendiri. Yesus mengatakan, amit-amit. Ngapain saya ngaku anak Tuhan? Jadi itu belajar dulu dong. Tahu siapa lawanmu gitu loh. Selama ini anda apa ya bilangnya ya? Anda nggak sadar-sadar juga sih rupanya. Ya. Udah dikacangin sama jemaat sendiri akibat dialog 2 kali, masih juga keluar-keluar. Nah ini sekarang saya tantang Anda. Naik kembali kering. Kalau kaki Anda masih lumpuh, kepala Anda masih benjol akibat pertemuan kita, tak kasih duit untuk Anda biayai diri Anda, biar sembuh, bisa berdiri dengan kuat di hadapan saya. Jangan cuma keluar-keluar, katain saya pembohong, nyerang-nyerang agama Anda. Apa-apaan sih? Lanjut, admin. Dan seterusnya, saudara ya. Lalu ayat 18, ditekankan satu fakta bahwa yang pernah melihat Allah hanya anak tunggal Allah. Manusia belum pernah melihat Allah ya. Jadi ini jelas maksudnya memang melihat Allah dalam kealahannya itu tidak ada yang pernah. Di dalam perjanjian lama itu ada banyak orang yang pernah melihat Allah, tetapi itu penampakan Allah dalam rupa manusia, dalam rupa malaikat, begitu ya. Penampakan Allah juga dalam wujud-wujud yang lain ya, tapi itu bukan Allah, itu namanya penampakan. Misalnya ketika semak belukar terbakar, tetapi maksudnya ada api menyala di dalam semak belukar, tapi semak belukarnya tidak gosong terbakar. Ya, pada saat Musa bertemu dengan Tuhan Allah di sana. Dan di dalam penelitian yang serius dan sungguh-sungguh, maka kita tiba pada kesimpulan yang memang menampakkan diri di dalam perjanjian lama itu adalah malaikatnya Kristus. Malaikatnya Yesus dalam perjanjian lama. Malaikatnya Sang Logos. Dan dengan demikian pernyataan Yohanes 1 ayat 18 ini ketika mengatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah selain daripada anak tunggal Allah yang duduk di pangkuan Bapa, maka memang benar tak seorang pun pernah melihat Allah. Yang melihat Allah hanya Sang Logos, Sang Anak Allah yang kekal. Oke. Jadi pendeta MYM ya. Aduh, Anda dokter. Tapi ilmunya segini, pamer lagi. Yohanes 1 nomor 18 itu perkataan penulis. Tidak seorang pun yang pernah melihat Theos, tetapi anak Theos yang tunggal, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya.
Di mana? Coba kita buktikan kebenaran Yohanes 1:18 ini. Di mana Yesus pernah mengatakan, aku melihat Sang Theos? Di mana itu dalilnya? Ini tuduhan penulis kitab Anda. Yesus pernah melihat Theos. Di mana Yesus pernah mengaku, aku melihat Theos? Di mana itu pengakuannya Yesus? Gak ada pengakuan yang pernah melihat Theos. Gak ada. Oh ada Bang Suma. Di mana itu? Yohanes 8 nomor 18. Yohanes 8 nomor 17. Nenekmu kiper. Ada bodoh-bodohnya juga kau rupanya, MYM. Ini bukan perkataan Yesus, ini perkataan orang lain yang menuduh Yesus, memfitnah Yesus, pernah melihat Theos. Belajar di mana rupanya kau? Ya. Jadi, ini tantangan buat Anda, MYM. Saya undang Anda untuk kembali tampil di ring. Kita berdialog. Apakah Yesus itu anak Tuhan, atau Yesus itu anak manusia, berdasarkan pengakuan Yesus. Jangan berdasarkan Zulkifli. Ntar kalau misalnya berdasarkan Zulkifli, Anda framing lagi. Saya nyerang-nyerang Anda. Kita dudukkan Yesus, kita undang dia, ya kita undang Yesus duduk di tengah-tengah kita, kita tanyai, siapa kamu Yesus? Kan itu. Loh, kok bisa kayak gitu? Kan masih ada di dalam kitab Anda, katanya firman Yesus. Kan Yesus bisa dilihat pernyataan-pernyataannya dalam kitab Anda. Anda mau menggunakan original teks? Ayo. Anda mau mengatakan terjemahan saja? Silakan. Saya layani Anda. Saya jabanin Anda. Kalau Anda tidak kuat, aja itu si Esra Soru. Untuk dampingi Anda. Ya, jangan cuma curhat-curhatan kalian di pojokan. Membahas saya. Naik kering dong. Oi. Jangan cuma keluar-keluar di channel sendiri. Ini tak undang semua teman-teman supaya di-live-kan semuanya, supaya kau dengarkan. Jangan lagi kau pura-pura buta nanti. Giliran kau si pendeta MYM ini mau reaction tentang saya, ambilnya di channel lain. Harusnya kau lihat di channelku, layaknya aku langsung ke channelmu. Apain kau, penakut kali kau. Soalnya kau hebat, punya ilmu, tapi kau tidak berani buka channelku. Buka channelku itu, apa yang salah luruskan aja, aku dialog. Jangan kau kayak anak Batak. Nantang-nantang. Baru dibuka pintu langsung kabur. Gimana itu MYM? Wajarlah dia, saudara kita anak Batak. Dia cuma S1. Anda S3. Cuman keluar-keluar. Nantang dong. Tuh tadi saya sudah komen di konten terakhir Anda ya. Saya sudah tantang Anda di channel Anda yang konten terakhir, yang bawa-bawa saya. Saya undang Anda membahas tema Yesus Tuhan, Yesus anak manusia atau anak Tuhan. Menurut Yesus. Saya sudah tulis, jangan lagi kau tidak punya alasan. Tidak puas saya menulis di dalam konten Anda itu, saya buka ini live. Saya live-kan itu nantang Anda untuk berdialog. Betul. Nah ini sudah bangun rejanya. Jadi sedikit lagi Bang Handi. Kenapa kami umat Islam itu harus kuat menghadapi hal-hal yang kayak begini? Kenapa? Karena Allah menerangkan kepada kami, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Itu konsep, itu akidah, itu sertifikasi terhadap umat Islam. Mengatakan bahwa setiap nabi yang diutus kepada kaum terdahulu selalu mengajarkan tidak ada Tuhan selain Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Selalu. Tapi selalu juga dipelintir. Yesus yang tadinya ngaku anak manusia, dipelintir dia anak Allah. Jadi Al-Quran itu tidak pernah salah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana. Yesus ketika datang kepada Bani Israel, apa diterangkan? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Udah benar Al-Quran ini, kau pelintir lagi. Sekolah tinggi-tinggi tapi kerjanya cuma pelintir, habis itu nuduh saya. Lalu kenapa kemudian harus ada Zulkifli 15 tampil di Indonesia ini? Meluruskan apa yang kalian bengkokkan. Kenapa? Tanya itu. Kenapa ada Bang Handi, kenapa ada yang lain? Itu karena amanat Al-Quran. Fala tuti'il kafirina wajahidahum bih jihadan khabira. Itu kaidah kami. Bukan seperti di dalam kitab kamu. Yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum, jajah, rampas, perangi.
Islam itu sangat jelas, fala tuti'il kafirina. Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir. Kami tidak mau taat mendengarkan bahwa Yesus itu anak Allah. Kami nggak mau. Harus kami ajarkan Yesus itu anak manusia. Karena ini perintah dari Al-Quran. Lalu kata Allah, wajahidhum bih. Berjuanglah kalian terhadap mereka. Berjuang. Sampaikan kebenaran itu. Berjuang. Meski kau dihujat, meski kau dimaki. Semua itu emosian. Semua itu orangnya tendensian dan seterusnya. EGP. Saya hanya menjalankan amanat kitab suciku. Wajahidhum bih jihadan kabira. Lawan mereka dengan Al-Quran. Ya. Bentengi akidah kalian dengan Al-Quran. Dengan semangat perjuangan yang besar. Ini yang membawa saya hadir di negara ini untuk membentengi akidah kami. Melawan kalian dengan jihad. Jihad kebenaran dengan Al-Quran. Bukan jihad perang dalam arti kata fisik. Tapi membantah subhat yang kalian lakukan. Ini amanah dari Al-Quran. Falan tuti'il kafirina wajahidhum bih jihadan kabira. Jadi kami nggak bisa setengah-setengah. Ketika Anda menghujat Allah, menghujat Al-Quran, menghujat Nabi kami akan melakukan perlawanan. Perlawanan apa? Perlawanan terhadap pemikiran Anda yang keliru. Ya. Nggak usah Anda gagah-gagahan. Wah, cuma. Saya, Pak Pendeta MYM, ada di ZCC, ada di MMCI, ada di MDM, ada di M3. Pilih. Mau temui saya, pilih. Saya nggak bisa masuk ke tempat Anda karena Anda pakai StreamYard. Saya nggak bisa live-kan. Coba Anda pakai Zoom. Tiap hari ku bal-balin kau. Sama seperti bom-bom. Andai kalian pakai Zoom, tiap hari aku masuk. Kasih mencret kalian semua di dalam. Untung kalian tahu, oh Zoom nggak akan mungkin masuk di sini. Karena dia nggak bisa live kalau pakai StreamYard. Ya. Jadi kita pakai itu aja. Baru kita keluar-keluar sebut nama. Kalian inilah. Ayolah kita mencerdaskan anak bangsa. Ya, Momentum kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Saya mengajak MYM berdialog untuk mencerdaskan anak bangsa. Yesus itu bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Tetapi dia adalah anak manusia. Berani enggak Anda? Ayo. Kita buktikan versi Quran dan versi Bible. Kita buktikan Yesus itu anak Tuhan atau anak manusia. Saatnya Anda ya menjawab tantangan saya. Anda jangan cuma keluar-keluar. Si Suma itu. Alah. Itu pekerjaan bencong, banci, munafik. Yang jantan naik kering. Hadapi saya. Dialog kita membahas ini. Biar disaksikan oleh banyak umat, oleh banyak manusia, Islam, Kristen, agar anak bangsa ini tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Ingat, saya katakan kepada Anda, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya, jelas pada paragraf pertama, pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan ini adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Penjajahan itu harus dihapuskan. Penjajahan iman, penjajahan pemikiran, dan seterusnya harus dihapuskan. Dan dikatakan di undang-undang, atas berkat rahmat Allah. Tidak dikatakan atas berkat rahmat Allah. Atau atas berkat rahmat Theos. Enggak. Tapi Allah yang dikatakan di situ. Kenapa Allah? Karena endingnya jelas. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Apa itu? Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Allah yang maha berkuasa. Itu yang benar. Ya, jadi Yesus itu hanya manusia. Anak manusia. Bukan anak Tuhan. Bukan anak Allah. Tapi kalau anak Allah ya EGP terserah lu. Yang penting Allah, saya sudah katakan tadi, alif lam he, artinya adalah sumpah serapah. Jadi teman-teman Kristen, daripada kalian menyebut Yesus itu sebagai anak Allah, anak sumpah serapah dalam bahasa Ibrani, ya di dalam kitab Mazmur diterangkan begitu, mending kalian sebut Yesus itu sebagai anak Theos. Itu masih lebih menghargai Yesus daripada kalian sebut Yesus itu anak Allah. Anak Allah berarti lari ke Ibrani. Di dalam kitab Mazmur itu artinya adalah sumpah serapah. Mazmur 10 nomor 7. Allah itu artinya sumpah serapah. Kalian tega gitu.
Anaknya orang sudah kalian ambil jadi Tuhan, dibunuh di atas tiang salib, kalian tuduh terkutuk, dikatakan lagi sumpah serapah. Kasihan kali lah dia. Ayolah teman-teman, gunakan anak Theos atau apalah selain daripada anak Allah itu. Begitu juga yang lain. Jangan sebut Tuhan kalian itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Karena kenapa? Kalau larinya ke Ibrani, Allah Bapa, sumpah serapah Bapa. 3 kali kalian ini. Janganlah jadi umat terjemah. Belajar sedikit-sedikit bahasa Ibrani. Sedikit-sedikit belajar Yunani. Agar kalian paham itu kebenaran. Ya. Saya kira begitu dari saya. Bahwa hari ini, tanggal 17 bulan Agustus 2022, saya Zulkifli Abbas menantang keras kepada MYM untuk naik ring membahas tema apakah Yesus anak Tuhan atau Yesus anak manusia. Ini ada muncul pagi ini disebabkan karena Anda keluar-keluar. Saya lihat Anda selalu keluar-keluar bawa-bawa nama saya. Katakan saya bodoh, katakan saya goblok, katakan saya nyerang-nyerang Kristen. Pembohong. Naik kering, pertanggungjawabkan perkataan Anda. Akan saya mandikan Anda dengan data-data Bible, bahwa apa yang kau tuduhkan terhadap saya itu adalah benar. Aku mandikan kau dari ujung rambut sampai ujung kepalamu, ku mandikan pakai data-data Bible. Agar kau sadar bahwa Yesus itu tidak sesuai dengan apa yang kau imani. Camkan itu MYM. Ayo, masuk kering. Ayo, tak bayar kalau perlu. Demikian sahabat-sahabat dari saya, mungkin ada yang mau menambahkan ya. Untuk supaya MYM itu agak mendengarkan apa yang saya uraikan. Kalau perlu Esra Soru 2 lawan 1. Silakan, makasih. Oke, mungkin saya duluan ya. Boleh. Assalamualaikum buat teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat 17 Agustus ya. Merdeka. Oke. Merdeka. Hari ini kita akan membahas ya bahwa Bang Zuma kembali menantang Muriwali yang kita tahu sekarang lagi sembunyi di goa sejak dibalbali terakhir kali oleh Bang Zuma ya. Jadi efek dari berdebat dengan Bang Zuma itu membuat pamor Muriwali hancur. Banyak orang-orang Kristen yang mulai meninggalkan dia dan bisa kita lihat dari sebelumnya kalau dia live itu yang nonton ada lumayan. Ada banyak murid-muridnya, sekarang makin hari makin ditinggalkan. Itulah kenapa dia memilih sekarang cuman bisa monolog kembali. Untuk kembali meniti karir ya. Jadi karirnya sudah hancur lebur, sementara dia monolog dulu, sambil mencari domba-domba baru yang belum mengenal dunia debat. Kalau yang sudah kenal dunia debat, tentu saja nggak mau lagi menjadi murid Muriwali. Tetapi kalau yang polos-polos gitu kan, yang di luar, lihat, wah ini seorang pendeta besar, seorang calon doktor gitu kan, orang masih mau tertarik melihat dirinya. Itu yang sedang dia bentuk kembali ya, reputasi yang sudah hancur lebur, ini coba dia bangun kembali, dan kita doakan ya, cepat pulih lah Muriwali, jadi udah pulih bisa dibalbali lagi gitu. Kalau sudah pulih, dihajar lagi biar oten-oten yang di tempat dia kembali bertobat. Ya ini hal yang wajar lah, kalau kita lihat kenapa Muriwali sekarang nggak berani berdebat, cuman bisa kembali monolog. Karena baru coba berdebat, sudah dihajar sama Bang Zuma. Ya, kemarin kita juga bahas ini Bang Zuma pun sadis sekali gitu ya, 2 kali pertemuan nggak ada di poin-poin, langsung dihajar sampai babak belur. Sehingga ya sekarang dia cuma bisa sembunyi di goa gitu kan, monolog lagi. Kembali ke style dia yang lama. Ya inilah yang terjadi ya, kalau pendeta-pendeta itu merasa dirinya yang paling jago. Begitu dia keluar, rupanya di luar dunianya berbeda. Ini seperti kata dalam tempurung ya. Selama ini monolog luar biasa. Orang-orang yang menonton dia semua puji-puji dia. Dia pikir sudah paling jago lah dia. Dia pikir udah paling pintar lah. Begitu keluar, ya udah. Jadi santapan gitu kan. Dan ya kita maklumi sajalah. Kalau Muriwali sekarang cuman berani menghadapi video Bang Zuma. Videonya ya, bukan Bang Zumanya langsung. Jadi cuman berani marah-marahin, komentarin videonya. Karena kalau lawan Bang Zuma, ini dia ketakutan. Jadi sebenarnya Muriwali ini mentalnya sudah seperti orang-orang yang sebelumnya dia komplain. Sebelumnya dia bilang tanpa ragi itu bencong. Ya, tanpa ragi cuman berani sama video. Terakhir dia juga sama. Ya, dia katakan, kalau dia tidak bisa membiarkan wajah kekristenan ini tambah hancur karena diwakili oleh orang-orang yang nggak punya kapasitas. Seperti Utiwati Mena, Sofiatul, ya, si Rudi Yohanes, dia bilang itu mereka nggak bisa mewakili kekristenan karena ilmunya kurang.
ternyata saat dia yang wakili sama gitu kan, Lebih nasibnya parah. sama. Ya, malah benar-benar babak belur. Walaupun ada beberapa orang Kristen yang membela dia dengan mengatakan Muriwali kurang persiapan, karena Muriwali nggak tahu dunia debat itu keras gitu kan. Dia bilang ya karena kepolosan dia. Ya kita akui di ronde kedua dia agak mending, udah tahu cara bertahan ya. Udah tahu cara bertahan dibandingkan ronde pertama yang benar-benar hancur sehancur-hancurnya. Tapi itu tidak bisa membuat kekristenan tuh lebih bagus tuh, nggak bisa gitu. Karena pada dasarnya fondasinya yang udah hancur. Mau gimana pun kamu poles, dengan kecanggihan teknologi sekarang, ya, kecepatan informasi, semua orang bisa akses kebenaran. Dan terbukti ya, kekristenan yang selama ini dipoles dengan marketing luar biasa, yang padahal isinya ya kita tahu lah seperti apa, tapi dipoles ya seakan-akan ajaran ini begitu mulia, begitu kasih, begitu dibongkar semua, ya sekarang hancur. Dan makin banyak orang yang menemukan kebenaran, dan kita berterima kasih ya buat teman-teman yang tidak henti-hentinya ya, seperti Bang Zuma, yang tidak henti-hentinya mengajarkan kepada para oten-oten ini bahwa ajaran yang benar itu seperti apa. Ya kalau dari saya itu dulu, silakan yang lain lanjut. Masya Allah. Makasih adekku. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Unggul. Man, Guru saya rupanya. Nggak lomba makan kerupuk. langsung Bang Handi moderator. Ya, ya. HMC yang moderator, HMC. Oh, HMC boleh langsung atau menanti antrian dulu standby? Enggak, saya mau nanya, lu kok nggak ikut lomba 17-an, Bang? Oh, ini siap-siap udah dikit lagi. Oke, mantap-mantap. Ya lanjut, Ustadz Unggul. Iya, kalau untuk Muriwali mata lo ya, ini memang orang yang ilmunya tinggi sebenarnya secara sekolah ya, tapi akhlaknya ini loh yang kurang. Jadi seandainya saja dia tetap santun, kalem gitu ya. Ibaratnya kalau di dalam ini udah pangkat udah tinggi nih, tapi masih turun ke bawah gitu, berantemnya tawuran, nggak usah. Yang wibawa, yang santun. Jadi kalaupun Anda kalah, dan pasti kalah, ketika siapapun bersandarkan kepada sebuah kitab yang penuh kontradiksi, kitab yang nggak jelas asal-usulnya, lalu bertarung dengan orang-orang yang bersandarkan kepada Al-Quran, yang Al-Quran itu sendiri seperti Guru Ndazuma bilang, menyebut siapa dirinya, dari mana dia berasal, apa yang dibawa isinya, mukjizat-mukjizatnya, malah ditantang sekalian oleh Al-Quran, ujilah saya gitu. Jadi nggak ada pernah takutnya debater Islam melawan siapapun ya. Kita ingat lagi Syekh Ahmed Didat rahimahullah ya berkata, baca kalian, baca, jangan malas membaca. Ketika kalian membaca, menguasai Al-Quran, itu sudah separuh menang. Dan pasti menangnya ketika kalian belajar tentang kitab mereka. Tidak satu pun Kristen di dunia ini yang sanggup berdiri melawan kalian. Jadi selamatlah ya buat Guru Ndazuma. Hajar terus, kita beri kesempatan dia sehat, bully lagi. Terima kasih Bang Juli, standby lagi. Oh iya, ini sedikit informasi ya Bang Zuma. Dibilang ini hari Kamis ya. Hari Kamis jam 7 malam itu ada jadwal Muriwali sama si Kelvin. Di tempatnya si Muriwali. Hari ini. Kamis, besok. Oh, besok. Ya. Jadi nggak mungkin dia bisa menjawab tantangan Bang Zuma kalau hari Kamis ya. Ya, minimal Jumat akan bisa deh. Ya. Biasanya dia nonton ya. Biasanya dia pasti nonton. Apalagi ini direaksi oleh hampir semua channel muslim ya tentunya. Ini pasti akan ditonton oleh si Muriwali dan kita tunggu ya apakah dia hanya berani koar-koar seperti biasa. Dan sebenarnya ini menjadi harusnya menjadi pelajaran bagi teman-teman kita yang Kristen ya, yang menonton. Kalian lihatlah jagoan kalian itu cuma jago monolog, begitu ditantang ketakutan. Apa dasar mereka nggak berani berdebat? Contohnya Esra Soru. Ya, terus juga si Muriwali, bukankah debatnya cuma debat di YouTube gitu kan? Di medsos, bukan debat ketemu langsung yang kalian bisa alasan, wah kami takut lah, kami beginilah ya.
Ini kan di Zoom, di StreamYard, dan juga ada moderator, ada timernya. Semua orang dikasih jatah yang sama, dikasih waktu yang sama. Jadi kalau menolak ya saya juga bingung gitu kan. Tapi kalau di tempat sendiri ngomongnya merasa udah paling jago sekali gitu. Ya, ini yang kacau. Oke, silakan dari yang lain adalah yang mau tanggapi dari Bang Julfikar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini yang punya gunung ini muncul. Jadi saya kalau melihat Morowali itu pernah saya melihat berdebat. Dia mengatakan dirinya adalah seorang calon dokter. Benar kata Ustaz Sunggul tadi. Saya yakin dan percaya hebatlah dalam ilmu dunia ya, ilmu dunia. Tetapi kalau saya melihatnya itu, Morowali itu sebenarnya kalau dalam konteks agama, keyakinan atau Alkitab dalam membahas Bible-nya mereka, itu apa ya? Nggak kurang ilmu. Kalau saya boleh bilang hikal gitu istilahnya. Istilah satu hikal akal dan linglung. Ya. Kalau dia sudah membaca Alkitabnya. Memang jago dalam retorika. Tapi retorikanya itu nggak berdasar. Ditanya A, dijawabnya B. Siapa yang pernah namanya itu yang panjang rambutnya, yang gondrong itu, yang berdebat langsung itu? Gus Betik. Ya, itu nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai emosi sampai dia mau tinggalkan forum. Nah, itulah ciri-ciri orang yang namanya kalau seumpamanya sudah kedesak, ya udah cari tempat untuk melarikan diri. Sampai dia menyerang. Itu ciri-cirinya. Mungkin barangkali dalam ilmu psikologi seperti itu. Dan orang-orang seperti kita ini sangat-sangat paham. Seperti tadi yang dikatakan Ustaz Gun, Al-Quran itu nggak bisa bicara pada dirinya sendiri. Kita akan berdasarkan kitab yang ada, yang tertulis. Guru Dasuma itu menjelaskan berdasarkan konteks ayat, bukan asumsi, bukan ngarang-ngarang bebas. Ya, kalau Morowali berani, siapapun orang-orang Kristen, ayo kita paparkan kebenaran berdasarkan agama kita masing-masing, dengan logis, dengan ilmu, dengan sains. Itu baru hebat. Ya, kalau Guru Dasuma nggak pernah ngarang karena berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dia menjelaskan seperti itu. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau orang ngarang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kalau orang ngarang tuh enak sekali dibantah. Kamu tinggal buktikan kalau dia ngarang, maka dia akan malu. Oke, silakan dari Bang Jul. Ya, terima kasih. Salam merdeka ya untuk semuanya. Merdeka. Merdeka. Iya, ini murid saya Zulkifli M. Abbas ini. Saya selaku Amir di sini akan menjembatani ya. Dan di sini saya sampaikan juga, YCC siap untuk melayani debat secara offline tatap muka. Apakah teman-teman setuju di sini dengan Morowali? Setuju. Siap. Ya, akan saya sampaikan tantangan ya, bukan tantangan untuk gelut ataupun berkelahi. Ya, kita tantangan tentang kebenaran. Jadi percuma saja nih Morowali teriak-teriak di channelnya tanpa pernah ketemu. Nanti akan terus, besok nanti begitu-begitu terus. Mulai per hari ini, YCC menyampaikan tantangan kepada Morowali. Muriwali ya, lupa ingat itu namanya, karena nggak penting-penting amat itu. Kita sampaikan tantangannya untuk debat secara offline. Mau di mana? Mau di Jakarta, di Bandung, ataupun di Makassar. Kami siap membiayai semuanya. Saya sampaikan tantangan sekali lagi ya. Kami siap untuk melayani. Kalau itu berani si Morowali ini. Dan semua biayanya kami akan tanggung juga keamanannya. Jangan seperti Rudy Yohanes ya, nanti melintir-melintir lagi. Sudah kita jadwalkan, sudah kita format, tahu-tahu melintir nggak karu-karuan. Morowali Yanto Matali. Ini orang mana ini versinya? Orang NTT. Kalau perlu di NTT sana, kami akan samperin ya. Sediakan tempatnya, tunjuk tempatnya, kami akan membayari semuanya. Itu suara dari JCC. Jadi percuma kita saling berbalas pantun. Ayo kita buktikan kebenaran yang hakiki. Ayo tunjukkan keilmuan kalian.
Ya, kami tantang juga Kristen-Kristen yang lain. Kalau perlu Zuma 1 lawan 10 nggak akan mundur ini di sini. Saya sampaikan. Bom juga boleh ikut. Atau Sopiatul boleh. Kami akan biayai semuanya. Mulai dari fasilitas dan keamanannya. Kalau perlu hitam di atas putih. Tunjukkan kehebatan kalian. Jangan hanya berkoar-koar saja di dunia sosmed. Percuma. Ya mungkin Mas Andi mau menambahkan. Silakan Mas Andi. Izin ya. Aduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muriwali Yanto Matalu, sekarang Pak Jul domisili di Jawa Timur. Lebih enak lagi di Surabaya. Atau minta fasilitas lagi atau minta lagi untuk di Jawa Timur. Iya, di Jawa Timur. Nomor teleponnya sih. Di Malang dia, di Malang. Di Malang dia. Mas Iwan bisa monitor Mas Iwan. Kita disamperin aja itu. Ya, nanti kita coba koordinasi ya. Terus kemudian kalau misalnya Anda seperti nomor teleponnya ya. mau berdiskusi kembali difasilitasi oleh AWM nggak apa-apa, nanti kami coba hubungi Ustadz Mas'ud Abdullah Wasian Foundation boleh seperti dulu bersamaan dengan Gus Betik, aman kok Pak Yanto, aman banget gitu. Untuk itu kami panggil Anda dengan hormat, berdiskusi secara data, jangan selalu mengeluarkan jurus-jurus monolog. Saya perhatikan video-video Anda itu, tapi sedikit demi sedikit kok penontonnya berkurang. Mas Iwan, sama nomor teleponnya Morewali. Di mute. Lah ke mute. Aku mau telepon. Jadi sekarang gitu ya. Jadi untuk itu agak jauhan dikit Pak Jul. Jadi saya minta, saya baca di video Anda itu saya melihat videonya itu hanya mereaksi saja. Penontonnya hanya cuman nggak nyampe 1000 setelah selesai live gitu ya. Mereka mengatakan Ustadz tidak bisa menjawab, Ustadz terkalahkan, umat Islam nggak bisa apa-apa begitu. Ini monolog, semua orang-orang ditanggapi, mulai dari Bang Juma, Mas Julius, Mas Kores, Etan Nandar, semua direaksi, Mas Palen. Padahal dia monolog begitu, seakan-akan dia memenangkan, dia bisa mengantar attack kepada debater-debater Muslim. Padahal dia hanya monolog, mereaksi sendiri. Nah giliran setelah di arena terbukti sudah bahwa Muriwali hanya doktor teologi oke, tapi dia nggak ngerti Bible secara keseluruhan, gitu ya. Bahkan original text dia nggak bisa membacanya dengan baik. Untuk itu kami di sini Pak Muriwali itu tidak sok pintar, tidak sok jago, tidak sok nantang, tapi Anda sebagai pendeta, Anda sebagai dokter mestinya punya tanggung jawab. Karena apa? Kristen kebanyakan itu mengapresiasi Anda untuk menguji keilmuan begitu. Nah mohon kiranya menerima tantangan dari Bang Juma, tentu dengan diskusi by data Pak, bukan dengan ilusi-ilusi yang kayak kemarin. Berhentilah mendoktrin orang sesuai dengan apa yang Anda dapatkan doktrin mulai dari SMP, sekolah mingguan sampai doktor gitu ya. Kalau saya penguji dokter Anda tidak akan lulus. Ya. Kalau saya yang menguji dokter Anda waktu itu, disertasi, Anda tidak akan lulus karena isinya itu hanya doktrin. Memaksakan Yesus anak Allah yang Anda maksud ini sebagai Tuhan yang disembah begitu. Nah kalau saya pengujinya, saya tidak akan biarkan Anda lolos. Kenapa? Pertanggung jawabnya di depan publik seperti ini loh, memalukan dokter seperti ini gitu. Jadi saya bukan mengejek gelar dokter Anda, tapi isinya itu loh, belum layak sebagai dokter begitu. Masa terkalahkan oleh anak-anak nanti, anak sekolah SMP yang nanya Anda nggak bisa jawab nantinya begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sementara sekian dulu dari saya, banyak yang ingin berbicara. Sekali lagi Pak MYM begitu ya. Mari santuy by data, santuy dalam berucap, kurangi emosi, tentu by data. Buktikan saja nanti tantangan Bang Juma itu.
Seperti apa sih Bible itu? Ya, tantangan JCC juga ini. Ya, tantangan Yayasan Jujaidin Cakrawala Cemerlang, termasuk Pendeta Josias Lengkong juga. Ya, Pendeta Josias Lengkong saya hubungi kok. Dibaca doang, kadang-kadang istrinya yang menjawab. Pak Pendeta Josias Lengkong juga jangan istri yang jawab lah, bapak lah masuk lagi gitu loh. Terus kemudian Pak Esra Soru, janjinya 3 bulan ke depan saya full. Saya hubungi lagi 11 bulan ke depan saya full. Full apaan Pak? Gitu loh. Dan semuanya gitu ya. Supaya apa? Anda ini speaker loh. Anda ada pengikut. Mestinya memberi statement yang baik supaya di bawah akar rumput itu berhenti. Jangan sampai statement Anda itu banyak orang terinspirasi bermonoloria, artinya mereka tersangkut dengan hukum. Makanya Anda sebagai dokter, pengajar begitu, ya edukasilah yang baik. Bukan doktrinisasi Pak. Apalagi indomisasi dan misionarisme, bukan Pak yang itu. Data gitu ya. Gunakan akademik Anda, gunakan keilmuan Anda dalam berdiskusi. Saya rasa kalau ini terpenuhi semua Pak, dan Anda datang dengan membawa data, dengan kejujuran tanpa tendensi apa-apa, dengan Anda yang berbicara, dengan Pendeta Josias Lengkong yang berbicara, dengan si Bom yang berbicara, semua ikut berbicara, termasuk Esra Soru berbicara, Kristen akan berkurang di Indonesia. Kenapa? Akan terpantau sudah bahwa inilah yang dimaksud keilmuan, tapi keilmuan tidak dipakai karena terkalahkan oleh doktrin. Jadi apapun gelar, apapun yang Anda ketahui dalam sistem perkuliahan sampai doktor, ternyata di arena hanya sebatas anak sekolah yang sedang berdiskusi dihadapi oleh Bang Nyuma. Dokternya hilang karena doktrinnya yang nongol. Kira-kira begitu dari saya, Pak Julius. Silakan dilanjut kembali. Oke, terima kasih buat Bang Ya, Andi. entar saya sudah menghubungi jamaah kita yang berada di Malang. Kalau ada yang punya nomor teleponnya, tolong saya dibagi dong nomor teleponnya untuk segera kita realisasikan ini. Karena saya pikir ini yang jalan terbaik ya, daripada nanti membuat gaduh di dunia sosmed. Kita pertemukan aja antara Mas Zuma dengan MYM ini. Karena apa? Kalau kita nggak pertemukan, nanti akan berbalas pantun lagi nih. Nanti sebentar lagi si Morewali akan live dengan narasi yang berbeda. Akhirnya apa? Akhirnya nggak menyelesaikan persoalan, berbalas pantun, dan ini tidak baik untuk kedepannya. Ayo Morewali, kalau kamu ini berani, bukan berani untuk gelut ya ataupun secara fisik, tapi kita beradu argumentasi dengan baik. Sekali lagi kami JCC menantang Morewali untuk mengadakan diskusi secara offline ataupun bertatap muka dengan Zulkifli M. Abbas, yang mana Zulkifli M. Abbas juga salah satu daripada pengurus di JCC. Insya Allah nanti sebentar lagi kita akan dapatkan posisinya maupun lokasinya, dan saya akan terjun ke sana untuk memfasilitasi ini. Demikian Mas Andi, Mas Julius, saya sampaikan. Mungkin yang lainnya mau menambahkan silakan. Jadi kalau memang Muriwali berani, ya langsung aja gitu. Debatnya pun di Malang juga nggak apa-apa. Artinya Bang Zuma yang terbang ke Malang ya. Anda nggak perlu repot-repot karena kita tahu kesehatan dia kurang baik ya. Mungkin agak susah berpergian jauh. Oke, kita lanjut. Di sini ada Bang Alayubi. Silakan Bang Alayubi, ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Bang Julius. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Wajib ketawa ya nanti. Ada guru saya nih Bang Zuma. Itu dia. Luar Ini dia, biasa, gitu, luar biasa. ketawa. Ya, bagi saya pribadi sih, apa ya, Bang Zuma ini adalah monster ya bagi Pendeta Muriwali Yanto Matalu. Bang Zuma ini adalah sosok yang sangat menakutkan bagi Pendeta Muriwali Yanto Matalu. Itu bisa kita lihat di channelnya Pendeta MYM ini berulang-ulang kali mereaction videonya Bang Zuma ya, terutama video perdebatan itu. Sementara Bang Zuma nggak pernah mereaction videonya Pendeta Muriwali Yanto Matalu. Itu artinya ya
Pendeta Muriwali Yanto Matalu bagi saya pribadi sudah menganggap Bang Zuma ini sebagai monster yang sangat menakutkan. Itu seputar Bang Zuma. Terus masalah ini ya, masalah pendeta MYM. Kalau di tempat saya itu mungkin kelas madrasah ibtidaiyah lah pendeta MYM ini. Bukan doktor ya, bukan sanawiyah, tapi madrasah ibtidaiyah, MI, sekelas MI. Kenapa? Karena omongan pendeta MYM ini mencela-mencele, tidak mencerminkan seorang akademisi, tidak mencerminkan seorang doktor. Masa doktor ngomongnya mencela-mencele? Di video satu bilangnya A, di video yang kedua bilangnya B gitu ya. Kita bisa tahu bersama dan buktinya masih ada, videonya masih ada, rekamannya masih ada ya. Di saat sebelum debat pendeta sebelum debat kedua dengan Bang Zuma ya di channel MMCI, di Zoom MMCI, itu pendeta Muriwali Yanto Matalu ini menjelaskan ya peraturan debat. 1 jam pertama Bang Zuma bertahan ya, MYM bertanya dan Bang Zuma menjawab. 1 jam kedua Bang Zuma bertanya, kemudian MYM bertahan dan MYM menjawab apa yang ditanyakan oleh Bang Zuma. Tapi faktanya di 1 jam kedua pada saat pendeta Muriwali Yanto Matalu ini menjelaskan atau menjawab apa yang ditanyakan oleh Bang Zuma, ternyata pendeta Muriwali Yanto Matalu ini malah balik bertanya kepada Bang Zuma. Padahal 1 jam pertama pada saat Bang Zuma itu menjawab apa yang ditanyakan oleh pendeta Muriwali Yanto Matalu, pendeta Bang Zuma nggak balik nanya kepada MYM. Sementara di 1 jam yang kedua pendeta MYM setelah ditanya oleh Bang Zuma malah balik bertanya. Ya bagi saya pribadi, pendeta Muriwali Yanto Matalu ini bukanlah seorang akademisi. Kalau di tempat saya itu kelasnya ya cuma ya mungkin sekelas madrasah ibtidaiyah lah ya, sekolah dasar. Karena omongannya memang mencela-mencele. Dan semalam saya sempat dimaki-maki ya, saya dimaki-maki. Bang Zuma juga dimaki-maki, banyak, Julius juga dimaki-maki semalam. Oke lah, lanjut Bang Jul. Kita bagian kena maki-maki saja ya, karena dia biasanya cuma di channelnya sendiri. Oke, silakan dari yang lain, ada yang mau tanggapi? Ya, kalau nggak ada kita tutup aja. Ntar dulu dong, jangan dulu. Aduh, pendeta MYM lucu. Ya, lanjut Bang. Ya jangan ditutup dulu. Ini saya barusan telepon, belum ada respon gitu ya. Pendeta Josias Lengkong gitu loh, direspon dong, dibaca kayak dia apa kayak Pak gitu loh. Pak Esra Asori juga dibaca kayak Pak, diangkat gitu loh. Kami ini bukan mau bermusuhan Pak, kami ini mau diskusi agar apa, pendukung-pendukung Anda itu ngerti bahwa oh Kristen tuh ternyata beginian. Caranya adalah kejujuran gitu loh. Jangan sampai Yesus itu yang ada di Bible Anda itu Anda eksegesi sendiri. Akhirnya apa? Melawan pernyataan Yesus. Itulah yang dimaksud Bang Juma. Mari kita diskusi gitu ya. Dengan cara apakah Yesus ini anak Allah apa anak manusia? Berdasarkan Yesus sendiri yang berbicara, bukan orang-orang yang tidak berkepentingan. Bukan dari Paulus, bukan dari siapa-siapa begitu. Nah, inilah yang perlu diluruskan. Kalau ini terluruskan, kalau ini diangkat, terus Anda jujur tanpa ada tendensi apapun, saya rasa Kristen kok bisa memaklumi Anda bahwa ya memang kita harus ya melenceng lah dalam hal siapa Yesus itu, dia anak Allah apa dia anak manusia, kan gitu Pak. Untuk itu mari mempergunakan akademik dengan kejujuran Pak. Ya. Dokter yang Anda sandang itu Pak, itu kami hormati dan kami memberi apresiasi perjuangan Anda. Tidak semua orang bisa mencapai gelar itu, makanya dalam hal ini tanggung jawabnya juga gede Pak, karena honor Anda juga gede. Jangan honor yang gede, tanggung jawab kecil. Bermain di belakang ini akhirnya Anda punya nama yang kesohor, nggak bagus itu loh. Itu namanya pembohongan publik. Lebih baik
untuk menenangkan publik, ya Bapak majulah begitu. Dengan cara apa? Dengan cara kejujuran seperti yang kemarin Esra Soru sama Pendeta Budi Asali juga nih. Kalau sekiranya ya balik lagi lah Pak, jangan sudah pensiun kayak begitu tapi di sisi lain masih berbicara dalam hal monolog gitu ya. Buktikan saja bahwa kejujuran memang harus ada, seperti Anda jujur dulu mengatakan bahwa ya Markus 16 itu hanya sampai 8, sisanya itu adalah sisipan belakangan. Nah ini kejujuran dari Esra Soru sama Budi Asali. Maukah kira-kira yang lain menyusul bahwa di dalam Bible memang ada sisipan? Nah ini bukan berarti dengan ekses daripada ini semua Kristen berkurang. Belum tentu Pak, Anda kan belum nyoba. Dicoba dulu, siapa tahu dengan kejujuran, hati yang tulus gitu ya, pertanggungjawaban akademik bisa nambah tuh Kristen. Tapi menurut prediksi kami, kalau kalian ini semua jujur dan tidak menyalahgunakan siapa Yesus yang sebenarnya, saya yakin Bang Juma dan tim akan sibuk memualafkan orang tiap hari. Untuk itu Anda tinggal pilih nih, kejujuran atau kamu kamuflase. Ya kalau kamu kamuflase Anda bawa Yesus, Anda korbankan bolak-balik. Kisahnya di dalam Bible, tanggung jawabnya gede Pak. Hidup ini hanya sementara Pak. Pertama nanti kalau Bapak akan ketemu Yesus, apa kata Yesus? Hanyalah kau di hadapanku. Kamu sekalian ini pendeta-pendeta ini pembuat kejahatan. Kamu sering menjual-jual namaku, aku Tuhan, padahal aku nggak pernah berkata aku Tuhan. Kamu bermukjizat, kamu mendapatkan keuntungan dengan membolak-balik siapa aku waktu aku hidup di dunia. Apa Bapak nggak sadar tuh? Apa Bapak nggak takut kalau ditanyain demikian? Takut dikit Pak sama Yesus nanti itu. Takutlah Pak. Yesus itu bukan siapa-siapa kecuali dia adalah utusan Pak. Kenapa Anda selalu melawan data yang ada di Bible Anda sesuai dengan pernyataan Yesus? Ingat Pak, ingat umur Pak. Kemarin pendeta sudah ada yang meninggal, pertanggungjawabannya ya ditanya itu nanti. Tanyanya apa? Woi, kamu dulu waktu hidup sering debat, lu kenapa lu? Bahwa gue adalah Tuhan. Kapan gue pernah ngomong aku Tuhan pencipta alam semesta di dunia? Kapan? Ibu saya aja nggak pernah. Kalian ini mencari keuntungan, menjual-jual namaku. Sini lo. Terus diapain kira-kira ditanya soal jawab itu? Jadi jangan sampai Bapak nanti akan bertemu Yesus ditanyain gitu. Untuk itu masih ada waktu untuk berkolaborasi dengan Yesus atau seide dengan Yesus. Apa caranya seide dengan Yesus? Mari jujur dalam membaca Bible. Jujur saja Pak. Di sana banyak bertebaran Yesus bukan Tuhan, Yesus adalah utusan dan seterusnya. Nah karena faktor ini semua ini Pak, sebenarnya hanya kepada Yesus ini yang menjadi pemicunya. Dan kenapa sih dari teman-teman Kristen mulai dari pemula di grup WA sampai kepada dokter, sampai kepada profesor, kok ilmunya sama ya? Adapun kalau perbedaan dikit karena denom dan sinodenya ya, itu saja sih yang membedakan. Tapi pada dasarnya adalah di sini ada penjungkir balikan data di Bible tentang siapa Yesus. Di sini intinya sebenarnya Bang Juma dan kawan-kawan. Untuk itu jagalah sikap Pak. Jangan karena ada faktor susah hidup nanti tidak mendapatkan perpuluhan, tidak mendapatkan jatah, tidak mendapatkan apa-apa dengan melawan Yesus gitu loh. Sekali lagi, berhentilah yang bermukjizat atas nama Yesus. Yesus sendiri bermukjizat atas nama yang mengutus dia. Jadi kalau mau bermukjizat atau mau berkreasi, Bang Andi, ada pertanyaan nih Bang Andi. Silakan. Ya, kalau si Muriwali kan kita tahulah dia punya riwayat sakit jantung, artinya kan biaya maintenance-nya lebih mahal daripada orang lain ya. Ada jantung yang harus di-maintenance dan itu butuh biaya Pak. Kalau nanti dia nggak jadi pendeta lagi, gimana dia membiayai perawatan jantungnya?
Siapa yang mau tanggung jawab? Bang Handi mau tanggung jawab? Kami bisa bantu kok. Yang penting dia mau jujur. Yang penting dia mau jujur siapa Yesus, kami akan bantu. Insya Allah. Oke, ya ini ada tawaran menarik dari Bang Handi ya. Jadi kalau mau jujur, biaya perawatan jantungnya akan ditanggung Bang Handi. Bukan saya ya, tapi kami akan bantu membawa dia ke Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Saya tahu alamatnya Rumah Sakit Jantung Harapan Kita di daerah. Udah pasang ring Bang, cuman kan ada biaya obatnya setiap bulan harus dibeli ya, obat pengencer darah dan lain-lain gitu. Itu kan ya, butuh biaya mahal Bang setiap bulannya. Ya insya Allah bisa, kami akan mencarikan donatur yang lurus ya. Bisa kok. Yang penting dia mau jujur aja. Siap. Itu aja sih. Kejujuran itu mahal, saudaraku. Merdeka. Ya, jadi ada satu lagi yang sering dipertanyakan juga ya. Kita tahu Muriwali ini kan tensian ya. Bahkan saya agak ngeri-ngeri sedap juga kalau membahas dia. Ini salah-salah kalau dibuat seperti ini terus sama Bang Zuma, kalau sampai masuk rumah sakit lagi dia gimana nih Bang Zuma nih? Atau salah-salah bisa nyusul yang sebelum-sebelumnya juga itu kan, langsung pulang ke rumah Bapak tapi di neraka kalau versi Pendeta HTD. Ya kalau saya tanggapi yang kayak begini mah ya biasa aja deh. Justru pola yang kita tanamkan sekarang ini, ketika waktu detik demi detik itu berbunyi tak 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 tak, kan manusia itu semakin dekat kepada liang kubur. Nah, kesempatan ini kita ajak MYM, pendeta MYM untuk cepat ayo dapatkan Roh Kudus itu yang benar. Jangan roh yang menyesatkan Anda katakan Roh Kudus. Mari kita berdialog, bangun dialog dengan baik. Jangan ngata-ngatain saya di tempat Anda gitu yo. Mari kita berdiskusi, Anda mau di Zoom, Anda mau ketemu langsung, silakan. Tapi dengan tujuan memberikan edukasi. Dan benar apa yang dikatakan oleh Bang Handi, jujur. Jangan Anda selimuti diri Anda dengan doktrin dan dogma. Tetapi dudukkan ajaran Yesus itu pada kaidah koridor yang sesungguhnya. Gitu. Jangan mengatakan, kalian tidak ngerti Bible. Apanya yang kami tidak ngerti? Dari sisi apanya? Nah, kebalik. Kalau misalnya kita balik kepada Anda. Anda ngerti, Anda tidak ngerti Al-Quran? Oh, Anda mengatakan, oh tidak, saya ngerti, saya bisa baca. Oke. Anda bisa nahwu sorab? Anda bisa balaga? Anda bahasa i'rab? Bisa asbabun nuzul? Paham Anda? Jadi Al-Quran itu bukan hanya sekadar dibaca. Harus dipahami disiplin ilmu yang menjadi dasar pijakan memahami sebuah kata dalam Al-Quran. Nah, kalau kitab Anda apa kira-kira? Setelah saya membaca kitab Anda, kira-kira ilmu apa lagi yang harus saya kuasai untuk saya paham tentang apa inti daripada data yang ada? Ada nggak ilmu yang perlu saya pelajari? Misalnya ilmu eleheng ente. Ada nggak tuh? Yang kayak gitu-gitu. Kan tidak ada. Semata-mata dibaca, dipahami, ditelaah, disambungkan dengan data-data sebelum dan sesudahnya, udah selesai. Masalahnya sekarang, ketika Anda mengatakan kami tidak ngerti Bible, yang Anda maksud adalah pola doktrin dan dogma yang tidak Cuma kami izin anut. ada Pak Henritan mau bicara sebentar, boleh nggak? Tentang MYM. Boleh, ya. Bentar ya. Boleh. Saya sebentar saya Nah, karena begini Bang Handi. Ya. Pendeta MYM, pendeta Henritan ini perlu berbicara tentang ini. Kenapa? Ya. Karena MYM itu marah ketika saya mengatakan bahwa teman-teman Kristen mendudukkan Yesus itu bukan sebagai manusia tetapi Tuhan itu sendiri. Ya. Marah dia. Dia bilang, pendeta mana katanya? Kau berbohong. Tidak ada pendeta yang mengatakan itu. Lah, Pak Pendeta Henritan kan sudah mengakui. Yesus itulah Tuhan satu-satunya. Tidak ada Tuhan yang lain. Sementara dia mengatakan, Yesus adalah manusia kekal. Duduk di samping Bapa sebagai manusia 100%. Tidak pernah berubah. Itu MYM. Nah, kita dengerin dulu banyak, Pak. Pak Henry, Yesus adalah manusia kekal. Bagaimana Pak Henry tanggapannya? Silakan. Ya, saya tidak bicara orang ya. Saya bicara Alkitab, bicara pengajaran ya. Pengajaran itu harus dari Rasul, Nabi dan Kristus Yesus jadi batu penjuru ya. Hari ini sejak tahun 33 Masehi, Yesus fisik manusia sudah naik ke surga sebagai roh, sebagai Allah, sebagai satu-satunya Allah. Itu kalau kita bicara Yesus yang fisik manusia, jauh sebelum itu, sebelum segala abad, sebelum segala kehidupan ada, Allah itu sudah punya nama Yesus.
Perhatikan baik-baik, sebelum ada kehidupan, sebelum ada jagat raya, sebelum ada manusia di bumi, sebelum ada surga, sebelum ada malaikat dicipta, Allah di surga sudah punya nama Yesus itu. Lalu nama ini didiamkan berabad-abad di dalam Roma 16 ayat 25. Berabad-abad taimion Allah adalah bermiliar-miliar tahun taimion bumi. Dinyatakan ketika Allah menjadi manusia di bumi, fisik manusia namanya Yesus, di surga Allah yang roh namanya Yesus juga. Ini tidak pernah dipahami oleh siapapun, semua pendeta dan romo di Indonesia. Makanya Yudas 1 ayat 25, Allah yang esa itu punya nama Yesus Kristus. Juru selamat punya nama Yesus Kristus. Tuhan punya nama Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25 tidak berani dibaca oleh semua pendeta, semua romo di seluruh Indonesia. Yudas 1:25 tidak akan ada yang berani membaca. Karena dengan membaca itu langsung jungkir balik, Bapak Ibu Saudara, langsung jungkir balik semua pendapat yang mengatakan Yesus itu Tuhan abadi, manusia abadi, semua itu langsung jungkir balik begitu membaca Yudas 1:25. Ya, langsung Anda harus paham, oh berarti Allah itu sudah sejak dari purbakala sudah pakai nama Yesus toh. Betul. Ya. Tangannya bolong sujud kepada Bapa, maka Anda sebagai penghujat Yesus Allah. Yesus itu di surga sebagai Allah kok. Hari gini masih diposisikan sebagai manusia, bahwa Yesus pernah menjadi manusia. Yes, itu hanya 33 tahun. Fisik manusia, lalu sebagai roh di surga sebagai Allah. Maka Yudas 1 ayat 25, Roma 16 ayat 27 itu baru benar ya. Ya. Itu Satu lagi Pak. Saya rasa cukuplah, saya pendapatnya seperti itu. Satu pertanyaan Pak, Pak Henry. Saya tidak mendengar ada orang yang masih mengatakan Yesus sekarang manusia. Iya. Baik, satu pertanyaan Pak. Ya. Pak Henry, satu pertanyaan. Kemarin Anda Bapak mengatakan tolologi, yang mana siapa yang tolol Pak? Well, itu kan sudah teologi. Jangan nyanyi Pak, ini lagi lain. Kan sudah jelas itu, penyembah Bapa. Yesus berkata, iblis bapamu. Sudah jelas kok. Hujat Yesus Allah. Gitu aja ya. Baik Pak, makasih Pak. Oke, thank you. Lanjut Pak, thank you. Ya, jadi musuh terberat MYM itu adalah pendeta Henry Tan. Waktu saya debat dengan MYM, ya, dia katakan Yesus 100% manusia kekal dan selama-lamanya dia selamanya manusia. Jadi sekarang ini adalah manusia yang duduk di samping Bapak, kata dia. Nah, pendeta Henry Tan beda lagi, ya. Tolong lagi orang-orang yang mengatakan menyembah Bapa. Yang disembah itu adalah Yesus, karena Yesus itu kembali kepada posisinya sebagai Bapa. Allahu Akbar. Inilah bukti apa yang diterangkan oleh Al-Quran surah An-Nisa. Mereka memperselisihkan tentang oknum yang bernama Isa Al-Masih. Nyatakan sahabat-sahabat, nyatakan mereka berselisihkan tentang Yesus. Nyata, betul. Nyata itu, betul. Ya. Nyata. Allahu Akbar. Ya, oke, silakan Bang Handi kalau masih mau. Ya, kalau yang lain boleh, ya silakan. Sebenarnya kita tidak heran itu kalau kita kembali ke Al-Quran. Kalau semuanya mereka tidak berselisih, berarti Al-Quran salah. Ya, 1400 tahun yang lalu sudah memberikan informasi. Berarti kalau dia punya akal sehat, dia harus mengaku bahwa Al-Quran itu sangat benar. Dari mana Muhammad tahu itu bahwa di tahun 2022 banyak di antara mereka itu yang saling berselisih paham. Ini yang harus kita betul-betul yakini bahwa Al-Quran itu betul-betul itu datang dari Allah dan kebenarannya mutlak adanya. Lanjutkan, merdeka. Merdeka. Oke, silakan yang lain, teman-teman, kalau masih ada sebelum hari ini karena hari 17 Agustus ya, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kami mengangkat tema dan kami menghimbau semua teman-teman Kristen
yang sering berbicara, kami mengundang dengan hormat kepada siapapun. Saya udah mengundang juga secara personal. Topik yang kita akan bahas hari ini, kontribusi Al-Quran dan Bible dalam mengisi kemerdekaan. Setuju ya Bang Juma ya? Sangat-sangat setuju. Jam berapa Bang? Ya, habis ini saya coba akan mencari narasumber dulu. Mudah-mudahan melalui forum ini ada yang tertarik gitu ya. Siapapun gitu ya. Oke. Kalau bisa Ya, malam sih Bang. ya malam juga boleh. Ya. Gitu. Nah, ini karena menghormati kita ya, memperingati Dirgahayu Republik Indonesia. Siapa sih yang berkontribusi banyak Bible ke Al-Quran kah gitu ya, dalam mengisi kemerdekaan, dalam memperjuangkan kemerdekaan juga. Nah itu, tapi saya rasa agak berat juga, tapi mudah-mudahan ada yang setuju gitulah. Atau apa MYM mungkin, MYM, Pendeta Esra Suru, siapapun di sana, siapa tahu punya data bahwa Bible memang waktu memperjuangkan kemerdekaan itu Bible melawan Bible, karena Belanda membawa Bible, siapa tahu ada Bible yang bisa melawan Bible, itu akhirnya Indonesia merdeka. Bisa jadi ada sejarah yang tersembunyi toh, bisa jadi. Terus bagaimana Bible mengisi kemerdekaan ini diaplikasikan mulai dari Kejadian sampai Wahyu misalnya, dalam segi ekonomi, dalam segi politik nggak apa-apa, dalam segi sendi kehidupan bermasyarakat mungkin ada, kita luput membacanya, bahwa di Bible itu ada data yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti hukum kasih itu. Ya mungkin itu nanti yang dipakai sebagai senjata pamungkas dalam mengisi kemerdekaan. Hidup kasih, hidup kasih. Makasih Pak Julius. Moderatornya mana nih? Di mute, lanjut. Ambil alih dulu Bang Andi, aku lagi siap-siap juga nih mau keluar. Oke. Ya ditutup aja kan Bang. Oke. Baik, kita tutup. Terima kasih sekali lagi. Kami di sini nggak merasa mempunyai keilmuan yang mumpuni. Kami di sini nggak takabur dalam keilmuan. Seorang muslim itu harus rendah hati, tapi perlu diberitahu. Supaya apa? Supaya kalian semua itu mengetahui bahwa pembicara-pembicara muslim itu tidak angkuh, tidak sombong, tapi berisi. Jadi ini bukan pamer kekuatan, bukan pamer keilmuan, tapi mengajak saudara-saudara berdiskusi tentu dengan beradab, tentu dengan keilmuan akademik, bukan berdasarkan doktrin. Jadi sekali lagi di sini bukan pamer keilmuan, tapi memberitahukan bahwa mari diskusi berdasarkan data yang kita percaya masing-masing. Ya, untuk itu kepada MYM sudi kiranya untuk menerima ajakan Zulkifli M. Abbas untuk berdiskusi kembali dengan catatan kejujuran yang diperlukan. Nggak usah khawatir Pak. Kalau Anda kira-kira jujur, terus ada semacam aksi, ada semacam efek dari kejujuran Anda itu nggak ada masalah Pak. Nggak usah takut gitu loh. Berapa sih butuh hidup buat makan sehari-hari? Nggak terlalu banyak kok. Jadi nggak usah terlalu ngumpulin harta-harta begitu banyak. Nggak dibawa mati kok Pak, paling juga dibeliin jas, dasi kupu-kupu. Ya nggak seberapa ongkos Pak, habis itu baca Pengkhotbah 95. Selesai semua, nggak ada yang doain Anda loh. Ya itu kira-kira ajakan, mudah-mudahan pagi hari ini memberi edukasi buat kita semua. Mari bersatu menjaga toleransi. Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga saja di hari yang indah ini kita mengisi kemerdekaan dengan toleransi antar umat beragama agar terjalin dengan baik, agar tidak ada sentimen-sentimen negatif antara penganut agama satu dengan yang lain, agar semuanya bisa bekerja, membantu, memberi semangat untuk mengisi kemerdekaan ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi, Dirgahayu Republik Indonesia merdeka. Salam satu Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.